Dengan Pak siapa Pak? Saya Dewi Salim. Iya Pak, ini kan dalam masa pandemi dan juga terbentur juga Indonesia mengalami resesi. Kira-kira ada dampaknya nggak sih Pak dari perumahan gitu? Jadi gini, untuk masa pandemi memang akhir-akhir ini kita mengalami secara nasional resesi dan ini sudah memasuki kuartal ketiga. Nah, kuartal ketiga ini peningkatan kita tetap optimis ya dari segi pembangunan kita tetap optimis, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan angka yang lebih baik ya. Walaupun memang di masa pandemi ini kami para pengembang khususnya di developer yang membangun perumahan itu agak sedikit terseok-seok ya, tapi kami tetap bertahan dan kami optimis ke depan akan lebih baik. Iya. Kira-kira ada penurunan nggak sih Pak atau penaikan? Kalau penurunan dari segi produksi maupun dari segi penjualan pasti ya. Kita mengkoreksi penjualan maupun mengkoreksi dari target yang sudah kita tentukan di akhir tahun sebelumnya, yang mana kita mengalami untuk wilayah khususnya wilayah Sumatera Selatan itu mengalami penurunan sekitar 30%. Itu lini apa saja Pak? Ada subsidi atau klaster ya, atau? Kita membangun rumah komersil dan subsidi yang sama-sama mengalami hal yang sama, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang paling terpuruk apa itu kira-kira Pak dari lini tersebut? Yang paling terpuruk memang di dalam maksudnya di dalam perumahan jenis apa gitu? Iya, jenis apa Pak? Yang paling terburuk itu di komersil. Ya, komersil yang memang kita ketahui lah bahwa untuk tipe rumah komersil demand-nya juga sedikit, ditambah lagi wabah COVID pandemi ini menambah kesulitan kami pengembang untuk menjual. Iya. Kalau kami developer dari segi demand memang mengalami koreksi. Yang menjadi pokok permasalahan penyaluran ke bank juga sedikit mengalami hambatan. Dalam hal ini bank juga sedikit lebih selektif dalam memberikan kredit kepada developer, apalagi yang terdampak COVID. Dengan Pak siapa Pak? Saya Joko Santoso. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang mana harga jualnya juga sudah ditentukan. Kalau untuk Lampung saat ini adalah Rp150.500.000 per unit. Berikut tanah dan bangunan maksimal tipe 36. Jadi kita harus bersinergi. Jadi di kondisi seperti ini, pandemi ini, kita bersinergi dalam hal pembiayaan, kemudian dalam hal perizinan. Itu kita tidak bisa lepas, kita harus bersama-sama dengan para stakeholder. Nah, ini kan masih pandemi dan memasuki resesi ekonomi nih Pak. Ya. Kira-kira berdampak nggak sih Pak dari perumahan? Sangat. Kemarin sebelum triwulan kedua ini dicanangkan bahwa kita memasuki gerbang resesi, sebetulnya itu sudah terjadi sejak bulan Maret kemarin. Itu sudah terjadi penurunan untuk penjualan rumah. Permintaan masih ada, tapi penjualannya berkurang. Karena apa? Dalam sektor-sektor pembiayaan itu terjadi penambahan atau persyaratan-persyaratan yang mana itu ada pada saat pandemi ini. Seperti contoh beberapa bidang yang terdampak pandemi, pariwisata contohnya. Itu untuk yang bergerak di bidang itu masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dan contohnya seperti itu Mas. Pasti berkurang, lebih dari 50%. Lebih 50% ya. Kalau sekarang ini udah ada kenaikan belum sih Pak? Kenaikan belum Mas. Kenaikan belum, tapi masih bertahan. Jadi ini yang kita harapkan bisa duduk bersama dengan para pemangku kebijakan
untuk bisa menggerakkan sektor properti, karena properti itu membawa 174 industri terkait, Mas. Baik itu industri besar, industri menengah, kecil, maupun industri masyarakat. Contohnya pengrajin batu bata, genteng, dan lain sebagainya. Dari penurunan itu lini apa saja Pak yang berpengaruh? Apakah subsidi saja atau komersil aja Pak? Keseluruhan pasti terpengaruh. Tidak hanya subsidi, tapi yang non subsidi itu juga berpengaruh. Itu untuk faktor itu dari mana saja Pak? Biasanya beberapa faktor penurunan tuh Pak. Terutama dari faktor pembiayaan ya Mas. Jadi ada yang income-nya berkurang, penurunan pendapatan. Kemudian ada juga yang tadi sektor-sektor yang termasuk rawan pandemi, rawan efek pandemi, sehingga itu sementara oleh perbankan belum disetujui. Misalnya yang tadi saya sebutkan di sektor pariwisata contohnya. Kemudian yang non-fixed income itu juga masih ada tantangan tersendiri lagi. Nah ini kan relaksasi penangguhan kredit ini diperpanjang Pak. Itu pengaruh sama perumahan juga nggak sih Pak? Kalau untuk rumah baru tentunya tidak berpengaruh, karena itu adalah penangguhan atau penundaan pembayaran. Nah, kalau yang kredit baru ini kan yang tidak disetujui Mas. Jadi itu ya sulit. Yang seperti tadi itu saya sampaikan bahwa KPR baru banyak aturan-aturan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID. Dari pihak yang juga mempengaruhi buat penambahan penjualan Pak ya? Oh iya, sebab kita rata-rata di atas 90% penjualan rumah itu menggunakan fasilitas pembiayaan KPR.